Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1 jurusan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas perjalanan pendidikan nasional di Indonesia yang dimuat dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan, alur demonstrasi kontekstual. Baik, langsung saja kita mulai. Awal pendidikan di Indonesia di bawah oleh negara yang menjajah Indonesia. Negara yang menjajah Indonesia itu sendiri tidak lain memiliki kepentingan pribadi. Misalnya kepentingan untuk menguras sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada negara-negara yang ingin menyebarkan agama di Indonesia. Kepentingan para penjajah ini menjadikan landasan pendidikan yang awal mulanya tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Dimulai dari pendidikan masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itulah bangsa Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Menurut dia, saat menyebarkan agama Nasrani, sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah seminarie ini. Kemudian, pada tahun 1536, telah berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1546, di kampung yang sama ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan, sehingga pada akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Hal ini juga menandakan hilangnya misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan di Indonesia. Setelah kepergian bangsa Portugis, kemudian masuklah bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1607, sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Kemudian pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan Belanda. Bahasa Belanda pada saat itu menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Kemudian pada tahun 1816, zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya dan pemerintahan Nederland dibentuk kembali. Kemudian pada tahun 1818 muncullah Regeringsreglement atau semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang berisi peraturan tidak dilakukan pemeliharaan pengajaran. Kemudian pada tahun 1854 muncullah undang-undang baru yang isinya untuk rakyat gubernur jenderal diberikan kebebasan mendirikan sekolah-sekolah. Yang dimaksud di sini adalah rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan dengan mendirikan sekolahnya sendiri. Oleh karena itu, beramai-ramai didirikanlah sekolah-sekolah kabupaten. Namun, sekolah tersebut masih diorientasikan untuk mendidik para calon pegawai. Di tahun yang sama, kemudian didirikan Sekolah Bumi Putra, dibangun dengan 3 kelas.
Kemudian pada tahun 1903 didirikan pula Sekolah Gadis Pribumi yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya tahun 1908 didirikan organisasi Budi Utomo. Barulah pada tahun 1920 muncullah cita-cita untuk perubahan radikal. Cita-cita perubahan radikal dalam dunia pendidikan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik, tidak lain sebagai bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara atas diskriminasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan tersebut terwujud dalam pembangunan Taman Wisata di Yogyakarta pada tahun 1922. Berdirinya Taman Siswa bisa dikatakan sebagai aksi protes tegas dari 3 serangkai tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo yang baru pulang dari tempat perasingan di Belanda. Ketiga sahabat ini tetap aktif dalam organisasi pelajar Indonesia saat masih di perasingan Belanda, sehingga mereka mendapat kekuatan serta tekad untuk memerdekakan pendidikan Indonesia setelah kepulangannya ke Indonesia. Semangat Ki Hajar Dewantara dalam membangun Taman Siswa mengantarkan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang merdeka. Hal ini dikarenakan beliau tidak mengadopsi kurikulum pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Berdirinya Taman Siswa bisa dikatakan sebagai aksi protes tegas dari 3 serangkai tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo yang baru pulang dari tempat perasingan di Belanda. Ketiga sahabat ini tetap aktif dalam organisasi pelajar Indonesia saat masih di perasingan Belanda, sehingga mereka mendapat kekuatan serta tekad untuk memerdekakan pendidikan Indonesia setelah kepulangannya ke Indonesia. Semangat Ki Hajar Dewantara dalam membangun Taman Siswa mengantarkan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang merdeka. Hal ini dikarenakan beliau tidak mengadopsi kurikulum pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Sistem pendidikan setelah kemerdekaan lebih terpadu dengan kulturasi budaya serta memberikan kebebasan kepada setiap pelajar untuk tumbuh sesuai kodratnya sebagai manusia. Sebagai pioner perubahan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengantarkan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang merdeka. Menurut beliau, tujuan pendidikan untuk memerdekakan Indonesia, dan manusia merdeka adalah manusia yang selamat raga dan bahagia. Pada tahun 1922, tepatnya 3 Juli, saat mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar berpedoman bahwasannya semua anak-anak dari kalangan baik ningrat maupun rakyat biasa bisa bersekolah di Taman Siswa. Taman Siswa sendiri memiliki semboyan pendidikan yang masih dipakai sampai saat ini. Ada 3 semboyan pendidikan yang menjadi tauladan bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan contoh yang baik. Ing Matyo Bangun Karso, di tengah memberikan semangat dan inspirasi. Tuturi Handayani, di belakang memberikan dukungan dan bantuan. Prinsip ini berlaku untuk semua guru dan murid di Taman Siswa kala itu. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama. Dan sampai saat ini, Ki Hajar Dewantara menjadi Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia.